Haleluya. Apakah kita mengasihinya? Dia akan memberimu damai dan dia akan memberi penghiburan. Amin. Dan saya percaya itu yang kita perlukan. Di lewat ayat pembukaan kita hari ini, saya ingin sharing firman yang berjudul Perempuan Fenisia dan yang tuli. Kita masih dalam seri yang judul besar orang asing, dan yang kita akan ketemu hari ini adalah perempuan Sirofenisia, dan setelah itu kita akan bahas mengenai yang orang yang tuli. Di ayat pembukaan kita hari ini dikatakan bahwa Yesus tidak ingin orang tahu mengenai keberadaan dia, tetapi dia terlalu populer, maka mau tidak mau dan banyak orang ingin ketemu dengan dia, dan dari antara begitu banyak orang Injil fokus kepada orang-orang asing ini atau orang kafir. Hari ini kita akan belajar lewat perempuan Sirofenisia dan di ayat pembukaannya dikatakan bahwa Yesus tidak mau orang menceritakan dia di mana, tapi mereka tidak bisa dilarang. Dan setelah dia menyembuhkan orang yang tuli, dia bilang saya tidak mau ada orang tahu. Tetapi dikatakan lebih Yesus ingin merahasiakan, lebih lagi mereka memberitakan. Itu adalah efek di saat Yesus masuk ke dalam kehidupan seseorang. Saya doa Yesus akan masuk ke dalam kehidupan kita. Amin. Saya tahu kalian pikir saya belum selesai kalimatnya. Saya doa Yesus akan masuk ke dalam hidupmu, titik. Dan di saat Yesus masuk ke dalam kehidupan kita, meskipun kita ingin menyembunyikannya, tidak bisa. Di saat Yesus menyembuhkan kita, meskipun kita ingin merahasiakan, kemuliaan Yesus itu akan dinyatakan lewat kita. Jadi semoga Gereja Sion menjadi tempat di mana Yesus berada, di mana meskipun kita ingin menyembunyikan berkat dan kasih karunia yang kita sudah terima, nggak tahan, itu hanya mengeluap keluar, dan itu menunjukkan kemuliaan Tuhan. Semoga itu menjadi hidup kita. Satu hal yang sama tentang orang-orang yang menjadi percaya kepada Yesus, kita sedang belajar mengenai orang-orang ini, terutama hari ini mengenai perempuan Sirofenisia. Dan 2 minggu yang lalu kita membahas tentang perempuan yang ada pendarahan. Markus, kita sedang fokus kepada cerita-cerita di Injil Markus, dan Markus ini menekankan bahwa mereka telah mendengar tentang Yesus. Mereka sudah dengar tentang Yesus. Mari kita lihat. Saya akan baca dari Markus pasal 5 ayat 27. Dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi Markus ini dia menekankan kata dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi karena perempuan itu telah dengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jadi perempuan yang pendarahan itu, karena dia sudah dengar tentang Yesus, dia memiliki iman untuk pegang jubahnya. Di Markus 7 ayat 25, ayat pembukaan kita hari ini, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Jadi perempuan Sirofenisia ini, di ayat pembukaan kita, dia setelah mendengar tentang Yesus, memutuskan diri untuk tidak menunggu, tetapi langsung datang dan tersungkur di depan kakinya. Mari kita sebentar memikirkan latar belakang dari perempuan Sirofenisia ini. Sirofenisia dikenal sebagai bangsa yang campuran gitu, bukan Yahudi, bukan orang Israel, tapi dia bahasanya Yunani di zaman Yesus, orang Fenisia. Fenisia itu keturunan orang Kanaan. Maka di Matius, cerita yang sama diceritakan Matius, dan dia dipanggil sebagai perempuan Kanaan. Jadi kita lebih kenal dia sebagai perempuan Kanaan. Tetapi Markus lebih
menjelaskan dia sebagai perempuan Siro-Fenisia. Jadi orang Fenisia yang tinggal di daerah yang disebut Syria. Di bawah kekuasaan Roma, kota-kotanya dibagi-bagi, tapi batasannya mungkin zaman sekarang agak beda. Kita lihat Yesus pergi ke Tirus, dan itu adalah daerah orang Syria, jadi tempat orang kafir. Dan satu hal lagi tentang perempuan ini, sedikit beda dari apa yang kita pikir, atau mungkin kalian tidak pikir seperti itu, tapi saya pikir seperti itu waktu saya baca cerita ini, bahwa perempuan ini adalah janda yang miskin, yang tidak punya banyak kepemilikan, dan dia harus bersujud di depan Yesus. Tapi ada beberapa ahli teologi yang bilang Siro-Fenisia, orang-orang itu, mereka sangat pintar berdagang, dan itu bukan daerah miskin, tetapi daerah yang lumayan kaya. Sebenarnya secara keuangan, secara ekonomi, mereka lebih makmur dari Israel. Dan perempuan ini mungkin tidak begitu miskin sebenarnya. Di daerah dia mungkin dia punya kayak status yang lumayan tinggi di masyarakat. Kita akan bahas tentang itu juga nanti, tetapi karena itu tidak ada dalam Alkitab, itu hanya sebagai referensi. Tapi perempuan ini satu hal yang sama, mereka telah dengar tentang Yesus, dan sesuatu yang mereka dengar yang kasih mereka motivasi untuk datang sampai ketemu Yesus, lalu harus merangkak ketemu Yesus, pegang jubahnya dan berteriak, Yesus, Yesus, kasihanilah anakku. Dan apa yang mereka telah dengar yang membuat mereka lakukan itu? Kalian pernah dengar gak tentang Yesus? Kalian pernah dengar gak sesuatu tentang Yesus yang sangat berkuasa, yang membuat kita datang dan ketemu dengan Yesus? Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Katanya mereka telah dengar tentang Yesus. Berita apa? Berita yang Yesus sampaikan, hal-hal yang Yesus lakukan, itu dengan sendirinya Yesus sendiri adalah Injil, kabar baik. Hal alami kalau kita dengar tentang Yesus, seharusnya kita lakukan apa? Apa yang kamu lakukan hari ini kalau kamu dengar tentang Yesus? Oh, saya udah tahu cerita itu. Oh, saya udah pernah dengar Injil itu. Saya tahu ayat itu. Apakah begitu berkuasa? Kita seringkali cari khotbah-khotbah yang dibuat menarik, yang membuat kita ingin dengar. Tetapi hapus itu semua, dekorasi itu semua, tapi pusat inti dari khotbahnya, maka intinya itu adalah Yesus Kristus sendiri. Di saat kita mendengar tentang Yesus, apakah kita datang kepada Yesus? Apakah kita ingin datang kepada Yesus? Apakah kita merasa kalau kita datang kepada Dia, maka semua masalah kita akan diselesaikan? Orang-orang ini, waktu mereka mendengar tentang Yesus, mereka tinggalkan semuanya dan langsung mereka pergi cari Yesus, mengejar Yesus. Dan kita bisa lihat kesimpulan dari peristiwa-peristiwa ini, mereka setelah itu menjadi tokoh utama. Orang-orang yang percaya dan mengejar Yesus akan menjadi tokoh-tokoh utama. Kalau kita balikin itu semua, Yesus kelihatannya secara kebetulan lewat di pasar di mana perempuan yang ada pendarahan ada di situ. Kelihatannya seperti Yesus, nggak tahu kenapa, atau tanpa ada alasan, pergi ke Samaria daripada muterin Samaria untuk masuk ke Yerusalem. Yesus ada urusan apa di Tirus, di tanah orang kafir? Kenapa dia ke sana? Kelihatannya seperti ada alasan lain kenapa dia ke Tirus. Kelihatannya seperti tidak ada alasan kenapa Yesus harus melewati Samaria, tetapi Yesus melakukan itu. Dan kelihatannya kebetulan aja si perempuan itu ada di semur perempuan Samaria.
Tetapi kenapa Yesus ke sana? Kita sadar setelah peristiwa itu, oh Yesus ke sana karena dia tahu perempuan Samarianya perlu untuk ketemu dengan dia. Yesus lewat pasar ke rumah anaknya Yairus bukan kebetulan, bukan hanya karena oh itu satu-satunya jalan, tetapi dia tahu dia harus ketemu dengan perempuan yang pendarahan itu. Yesus ke Tirus untuk ngapain? Karena dia capek. Yesus ke Tirus untuk alasan apa? Kita tidak melihat alasan lain. Kelihatannya seperti perempuan ini hanya kebetulan gitu. Sesuatu yang terjadi. Tetapi dia adalah tokoh utama. Yesus ke sana untuk ketemu dengan dia. Tolong percaya, kamu itu bukan kebetulan. Yesus bukan kebetulan melewatin kita, tapi Yesus datang untuk kita. Yesus datang untuk setiap kita masing-masing. Yesus datang untuk mendengar kamu. Yesus datang untuk menyelesaikan masalah kamu. Semoga kita terima iman yang seperti itu di saat kita dengar tentang kabar baik tentang Yesus. Di saat kita dengar kabar bahwa saya bisa ketemu dengan Yesus. Semoga kita bisa ketemu dengan Yesus. Semoga kita memiliki iman untuk bangun dan langsung ketemu dengan Yesus. Jadi sekarang mari kita pikirkan cerita ini. Apa permintaan perempuan ini? Dia punya anak perempuan yang kerasukan roh jahat. Di saat ada situasi secara rohani seperti itu, situasi ini tidak hanya secara rohani, tetapi itu menjadi sangat nyata di dalam tubuh orang itu. Dan karena itu, ibunya langsung datang dan merangkak di kaki Yesus. Berapa di antara kita akan melakukan hal itu di zaman kita sekarang? Berapa di antara kita akan jatuh ke kaki Yesus zaman sekarang agar anak kita bisa selamat? Ada di antara kalian, kita punya anak-anak, tapi saya bukan hanya bicara mengenai anak kita doang, tapi saya sungguh-sungguh berdoa agar setiap anggota gereja Sion yang dewasa akan memperhatikan anak-anak sekolah minggu sebagai anak kita sendiri. Semua anggota Timothy dan anggota Elijah di gereja kita sebagai anak kita sendiri. Kalau anak saya sedang sekarat sekarang, saya pasti ada keinginan untuk merangkak di kaki seseorang untuk minta bantuan. Tapi saat sekarang, saya berharap dan saya mengucap syukur bahwa anak-anak kita tidak sedang sekarat. Tapi mari kita fokus kepada roh jahat ini. Kita bicara tentang orang yang penuh dengan ratusan roh jahat kan, legian. Jadi bukan hanya hantu yang kerasukan, tapi seluruh dunia saat ini. Anak-anak kita, mereka kemana? Mereka tinggal di mana? Kita tinggal di mana? Itu penuh dengan roh-roh jahat. Kalau mereka secara fisik sekarat, kita akan langsung ke tempat dokter. Kalau kita bisa ketemu Yesus, kita bisa merangkak jatuh ke kaki Yesus. Tetapi bagaimana dengan keadaan rohani mereka? Apakah mereka sedang sekarat secara rohani saat ini? Karena roh-roh jahat yang ada di dalam dunia ini. Dan di saat dikatakan bahwa dia merangkak di kaki, tersungkur di depan kaki Yesus, itu artinya dia berserah seluruhnya kepada Yesus. Apakah kita lakukan itu? Tersungkur di depan kaki Yesus, di depan Tuhan, itu adalah tindakan penyembahan. Hari ini kita sedang menyembah. Apakah kita memiliki hati seperti itu yang sungguh-sungguh meminta Tuhan agar anak kita bisa selamat, atau untuk diri kita sendiri, atau untuk suami istri kita? Ataukah kita di sini hanya secara tidak formal datang aja, oh hari ini si pendeta bakal khotbah apa ya? Muka dia kayak apa ya? Dia akan lakukan apa ya? Itu orang bisa lakukan ini, enggak. Perempuan ini, orang-orang ini tidak datang kepada Yesus hanya memikir begini begitu.
Dan waktu dia datang dan tersungkur di kaki Yesus, meminta Yesus, tolong selamatkan anak saya, anak perempuan saya. Di saat kita datang di hadapan Tuhan, dan saya percaya kita semua, saya yakin kita semua, 100% kita semua memiliki masalah. Kalian bisa meninggalkan gereja ini kalau hidup kamu nggak ada masalah sama sekali. Kita semua ada masalah. Kita semua ada sesuatu yang kita perlu doakan. Tetapi apakah kita hanya di sini dan berpikir, cuma satu kebaktian, sebentar juga selesai. Kalau ya ada hal baik yang terjadi ya bagus, kalau enggak ya udah. Apakah kita datang ke sini dengan sikap seperti itu? Apakah kita di sini karena ibu ayah kita akan marahin kita, orang tua kita, atau istri kita suruh kita foto di gereja dan kirim kepada dia untuk memastikan bahwa saya hari ini ada di gereja? Ataukah kita di sini dengan sikap hari ini, saya akan ketemu dengan Yesus dan dia akan menyelesaikan masalah saya. Di pasal-pasal berikut, kita baca di pasal 7 di Markus, di pasal-pasal berikutnya, Markus menceritakan tentang pengakuan iman Petrus. Setelah itu, nggak jauh dari itu, dia menceritakan tentang orang kaya muda itu yang berlutut di kaki Yesus dan minta hidup kekal. Dua hal ini, dua orang yang luar biasa. Murid Yesus yang harusnya yang terbaik si Petrus, dia yang selalu bersama Yesus. Lalu ada anak muda kaya ini yang terhormat dan bukannya minta kekayaan, dia minta hidup kekal. Wah, sangat kudus orangnya. Tetapi pengakuan iman Petrus itu diuji waktu Yesus di pengadilan. Anak muda kaya itu, pengakuan dia dicek ulang waktu Yesus bilang untuk jual semua kepemilikannya dan kasih ke orang miskin. Jadi orang-orang ini datang kepada Yesus, termasuk perempuan Sirofenisia ini, waktu mereka datang kepada Yesus, Yesus ngecek iman mereka untuk lihat apakah benar pengakuan mereka dan iman mereka nyambung apa enggak. Apakah iman mereka itu tulen atau enggak, benar apa enggak. Jadi Yesus bukan secara sengaja ingin ngecek atau ngetes, tapi di saat kita datang kepada sumber terang, secara otomatis kita akan dicek. Di saat iman kita berhadapan dengan Tuhan, iman kita itu akan kelihatan. Jadi Yesus menguji perempuan Sirofenisia itu. Apakah kita datang kepada Yesus mencari kekuatan Yesus atau hanya jawaban masalah? Iman kita juga akan diuji kalau begitu. Akan ditelusuri, akan dicek. Maka mari kita pikirkan mengenai ujian dari Yesus. Dia tanya Yesus untuk menyembuhkan anak perempuannya. Markus pasal 7 ayat 27. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Kalau itu kita jawabnya apa? Kalau kita perempuan Sirofenisia, kalau kamu ketok pintu saya bukan Yesus, tapi pendeta kecil seperti saya, kamu ketok pintu saya, minta counseling, minta doa. Lalu kalau saya bilang, saya bukan di sini untuk doain kamu. Tuhan kasih tahu kepada saya, jangan doain anjing. Reaksi kamu bakal apa? Ya, nggak apa-apa, bisa jujur, saya nggak bakal tersinggung. Apakah pintu saya akan tetap seperti itu? Apakah saya akan masih hidup? Apakah
saya masih bisa menjadi seorang pendeta? Apakah muka saya akan tetap begini tanpa ada memar setelah itu? Reaksi kamu apa kalau itu terjadi? Kalau saya murid Yesus, saya akan bilang, aduh, guru saya kayak kok bicara seperti itu. Saya akan berdiri sebelah dia, bangga saya murid Yesus. Tapi saya setelah denger itu, saya lari ke sana. Saya nggak kenal dia. Tetapi menurut saya, Yesus itu bukan sedang rasis. Dan Yesus tidak mengumumkan bahwa, semua orang kafir itu anjing. Tetapi saya percaya, dia sedang bicara kepada perempuan ini satu kabar, berita, yang hanya perempuan ini nangkep dan mengerti. Kadang, kita harus sangat hati-hati. Setiap kali kita harus hati-hati sebenarnya. Kadang, kita suka mengumumkan firman Tuhan. Di saat pendeta mengatakan sesuatu atau orang Tuhan ngomong sesuatu, kita bilang, dia ngomong A, jadi semua orang nggak boleh A, gitu. Yesus bukannya bilang itu untuk secara umum, dan untuk menyebarkan kabar, orang kafir, orang yang bukan Yahudi itu semua anjing. Bukan. Yesus melihat ke dalam hati orang yang datang kepada dia. Dan dia sampaikan firman. Kadang kita mendengar khotbah yang sama, pesan yang sama, tapi semua orang terima berkat yang beda-beda. Tergantung situasi saya, tergantung saya sedang minta apa dari Tuhan. Tuhan bisa pakai firman kepada banyak orang, tapi disampaikan dengan cara yang setiap orang perlu mendengarnya. Seorang dokter kasih obat kepada pasien, obat itu tidak tentu sama dengan pasien lain. Kalau dokter kasih obat yang sama kepada setiap pasien, maka dokter itu harus masuk penjara. Saya pernah melihat dokter yang seperti itu. Saya dan teman saya, kondisinya beda. Dan ini bukan dokter medis, tapi orang yang menyembuhkan kita. Kita pergi ke orang itu, orang yang katanya bisa menyembuhkan. Saya nggak tahu kamu kenal orang itu atau tidak. Kita ke dia, lalu kita balik. Dia suruh kamu lakukan apa? Dan dia kasih tahu kepada teman saya, sama persis dengan apa yang dia suruh saya lakukan. Sebenarnya masalahnya kondisi kesehatannya beda, tapi sama cara pengobatannya. Jadi saya sudah tidak ke dia lagi. Jadi obat rohani yang Yesus kasih kepada seorang, kita nggak bisa nempelin kepada diri saya. Ya, firman Tuhan itu sebenarnya aplikasi kepada semua orang sama. Tapi Yesus di sini bicara langsung kepada perempuan ini. Kepada telinga orang lain itu bisa membuat tersinggung. Tapi perempuan ini, dia mengerti, dia terima perintah Tuhan, dan dia menerima posisi dia dengan sikap yang rendah hati. Dan itu masuk akal bagi dia, dan masuk akal bagi Yesus. Tidak masuk akal kepada orang lain. Mari kita lihat jawaban dia. Markus 7 ayat 28. Markus 7 ayat 28, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi dia bilang apa? Dia bilang, benar Tuhan. Ingat, contoh, kamu datang ke kantor saya, minta doa, lalu saya jawab, kamu anjing. Kamu akan jawab apa? Kamu tidak akan pernah dalam hidupmu memanggil saya pendeta lagi, kan? Kalian sangat baik, jemaatku. Tetapi perempuan ini memanggil dia Tuhan. Tuan. Jadi iman dia naik lebih tinggi lagi. Benar Tuan, dia bilang. Bahasa aslinya Tuan, ya. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak, dia bilang. Dia memanggil Yesus Tuan. Lalu dia beritahu kepada Yesus bahwa dia nggak bermasalah. Dia nggak bilang kamu kurang ajar, tapi dia bilang benar Tuhan. Itu jawabannya. Kamu benar. Dan dia bilang, saya tidak ada masalah. Saya tahu. Saya tahu urutannya, aturannya. Saya tahu saya siapa. Nggak masalah. Ingat, saya dulu baca ini seolah-olah perempuan ini nggak punya apa-apa.
Dia miskin, dia janda, anak perempuannya sakit, dan dia orang yang statusnya sangat rendah di zaman itu, di masyarakat itu. Jadi mungkin gampang untuk dia terima. Tapi kalau saya berpikir bahwa perempuan ini sebenarnya tidak miskin, bukan kayak pengemis gitu, bukan orang seperti itu, tapi di masyarakat dia statusnya tinggi. Kalau kita pikir seperti itu, pasti tidak mudah untuk dia terima apa yang Yesus katakan, orang asing ini yang datang dari Israel, orang Yahudi, datang ke tanah saya dan kasih tahu saya bahwa saya itu seperti anjing. Pasti itu tidak mudah untuk dia terima. Tapi dia jawabnya apa? Dia bilang nggak masalah. It's okay, saya tahu. Dia bilang, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah firman yang dijatuhkan anak-anak. Dia bilang, saya datang kepada kamu karena saya terima firman dan saya percaya bahwa kalau ada remah dari firman-Mu, itu pun cukup berkuasa untuk menyembuhkan anak perempuanku. Dia bahkan tidak bilang, oh Yesus kasih saya satu remah. Tidak. Dia bilang remah yang jatuh dari meja anak-anak itu dimakan anjing. Dia nggak bilang, oh paling nggak kasih saya ini. Dia bilang, saya tahu firman-Mu sangat berkuasa dan cukup untuk setiap orang. Saya tahu, meskipun sedikit remah dari firman-Mu ada kuasa untuk menciptakan seluruh semesta alam. Saya hanya membutuhkan itu saja. Bagi saya, waktu saya siapkan khotbah ini mengizinkan saya untuk bisa meletakkan semua beban saya. Hidup dibesarkan di masyarakat Asia seperti ini, atau masyarakat yang modern seperti ini, banyak saingan. Nggak tahu gimana, saya harus lewatin mobil yang di depan saya. Saya harus yang pertama dalam antrian. Nggak tahu kenapa kita harus lebih baik dari orang lain. Apakah kamu hidup di masyarakat yang sama seperti saya? Dan itu tekanan yang sangat besar. Dan nggak tahu kenapa nilai saya harus lebih bagus dari temanku yang best friend aku. Dan saya harus lebih populer dari dia. Tetapi apa yang perempuan ini sadar dan percaya bahwa nggak penting. Anak-anak bisa terima semua makanannya duluan, berkat yang pertama dulu. Dan saya remahnya aja. Tetapi secara rohani, kalau kita lihat kuasa dari firman Yesus, semua yang pertama dan dibandingkan dengan remah firman, kuasanya sama. Kemarin kita ada barbecue. Orang yang di sini kalian nikmati gak? Wah, luar biasa kan? Sekarang kalian hidup. Setelah saya bicara barbecue, semua makan cukup? Saya harus tanya orang seperti John atau Edmund, makannya kenyang cukup? Ini dua orang makannya banyak, tau gak, Daniel? Tapi mereka makan sampai kenyang, saya berharap. Dan pada akhirnya, komisi wanita cek apakah semua orang makannya cukup kenyang, masih ada makanan sisa juga, meskipun dagingnya udah habis duluan. Dan saya bilang, wah, sempurna sekali, sangat luar biasa. Orang yang di antrian di depan atau di belakang, semua sama-sama makan cukup kenyang. Dan saya bilang, wah, itu kasih karunia Tuhan. Kamu yang pertama, kamu anak kecil atau anjing, semua makannya cukup. Itu sangat luar biasa kan berkat itu. Jadi kamu ada di sini untuk terima remah yang kecil itu atau untuk terima sebanyak itu, nggak penting. Kamu akan menerima kuasa dan berkat yang cukup dari Yesus. Amin. Rabbi Baruch Korman tadinya akan datang di waktu COVID. Tapi di bulan Januari dia akan balik lagi untuk sharing firman. Dan dia pernah ceritakan pengalaman ini. Dia pergi ke satu hari raya Yahudi. Dan di hari raya itu mereka ada pelayanan, lalu ada ritualnya, dan setelah itu mereka ada makan besar.
dan jadi tempatnya besar dan satu keluarga yang memiliki tempatnya, dan mereka adakan makanan yang luar biasa banyak, dan mereka punya 2 anjing. Jadi di akhir dari makan malam, dia ambil daging yang ada di piring dia lempar ke anjingnya. Dan anjingnya hanya duduk di pojok, dan dia pikir anjingnya itu akan lompat ke daging yang dia lempar, tapi dagingnya hanya lihat aja dagingnya seperti saya nggak mau. Dan dia mulai mikir, ada masalah apa sama anjing ini? Apakah mereka hanya makan sayur? Tapi dia sadar sepanjang makan malam, semua orang lempar remah sedikit-sedikit ke anjing itu. Anjingnya kenyang banget sampai satu daging besar di depan hidung mereka. Mereka udah nggak peduli, nggak mau makan. Anjing makan lebih banyak dari tamu-tamunya, iya kan? Jadi itu hanya contoh yang lucu. Tidak penting di dalam rumah Tuhan, di bawah, di dalam kerajaan Tuhan, kelas kita, mau kita anak perempuan atau anjing, itu semua nggak penting. Semua orang menerima berkat yang cukup. Dia tahu itu. Perempuan Syrofinesia ini, dia tahu, dan pada akhirnya berkat itu akan datang cukup untuk semua orang, nggak bakal kehabisan. Semoga berkat itu diberikan kepada kita semua. Jawaban Yesus apa? Markus pasal 7 ayat 29. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Karena jawaban apa? Karena dia jawab, benar Tuhan. Semoga kita tidak hanya minta dari Yesus, tapi percaya kepada kuasa dari firman Dia dengan iman dan kerendahan hati seperti perempuan ini. Semoga kita bisa menjawab, benar Tuhan, karena saya percaya kepada kuasa dari firman-Mu. Markus pasal 7 ayat 30. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Jadi setannya nggak bisa diam di dalam dirinya dengan iman dari ibunya yang begitu besar. Kadang kita merasa kita doa ke Tuhan, dan Tuhan tidak menjawab atau menolak kita kan. Semoga kamu dan saya bisa memiliki iman untuk mengatakan, Tuhan, tidak apa-apa, selama kamu sudah mendengar doa saya. Tidak masalah, saya percaya kamu. Engkau memiliki kuasa. Apa yang saya ingin lakukan adalah bicara kepada Engkau, dan apa yang saya inginkan adalah bertemu denganmu. Itu sudah cukup, kasih karunia cukup bagi saya. Mari kita sekarang bahas mengenai orang yang tuli, yang ada kesulitan untuk bicara. Markus 7 ayat 31 sampai 37 kita sudah baca, maka saya tidak akan bacakan lagi. Tuli itu yang ada masalah pendengaran, tidak bisa bicara dengan benar. Biasanya seperti itu. Tapi perhatikan urutan kecacatan ini dan urutan penyembuhan. Dia tuli, maka dia bicaranya susah. Waktu Yesus sedang menyembuhkan dia, Yesus bilang Efrata, terbukalah. Jadi Yesus buka telinganya dulu, lalu lidahnya yang tidak bisa, yang gagap disembuhkan. Secara rohani juga sama. Orang-orang yang tuli secara rohani tidak akan bisa bicara. Masalah yang lain tidak akan hilang. Tetapi pengakuan iman kita, kehidupan iman kita akan dipulihkan kembali di saat telinga rohani kita terbuka. Di awal dari khotbah ini saya bilang satu hal yang sama mengenai orang-orang ini yang datang kepada Yesus. Mereka telah mendengar tentang Yesus. Mendengar tentang Yesus mengizinkan mereka memiliki iman yang bisa menuntun mereka kepada sebuah tindakan. Bukan hanya duduk diam di dalam kamar dan bilang saya percaya. Tetapi mereka itu pindah, bergerak, bawa tubuh mereka untuk datang ke Yesus. Dan iman yang cukup besar untuk bisa mengalahkan ujian. Iman
Bagaimana kita mengalahkannya? Kalau imannya itu asli, maka bisa mengalahkan masalah dengan otomatis. Jadi mulainya dengan mendengar secara rohani firman Tuhan. Kalau kamu dan saya tidak bisa dengar firman Tuhan, kalau setiap kali ada yang khotbah saya ngantuk atau saya nggak bisa dengar firman itu, kita harus doa, Tuhan tolong buka telinga saya, agar saat firman masuk, saya bisa mengerti dan bisa menerima rohmu. Melalui pendengaran, kita bisa ketemu Yesus dan terima solusi kepada masalah-masalah kita dan terima penyelamatan. Jadi urutan rohaninya sama. Jadi sama seperti orang-orang ini yang datang kepada Yesus. Mereka telah mendengar kabar baik dan mereka mengenal kabar baik itu dan datang kepada Yesus. Semoga kamu juga di saat kamu mendengar firman, semoga firman itu membawa kita kepada Yesus. Kalau kita ada masalah untuk bisa mendengar secara rohani seperti orang tuli ini, semoga kita terima apa yang keluar dari mulut Yesus. Di ayat pembukaan kita di sini dijelaskan sebagai ludah. Semoga kita bisa terima firman rohani yang keluar dari mulut Yesus. Terus kita sambungkan itu kepada telinga kita dan agar telinga kita bisa terbuka. Sekarang sebagai kesimpulan, iman yang seperti apa? Iman seperti apa ini? Banyak tokoh-tokoh yang kita sudah pelajari di beberapa minggu ini ada sesuatu yang sama. Mereka telah mendengar tentang Yesus, mereka memiliki iman untuk datang kepada Yesus. Tetapi iman apa yang mereka miliki? Ini bukan iman yang bilang, oh saya percaya. Oh saya percaya teman saya yang lumpuh ini bisa berdiri. Bukan iman yang berkata, saya percaya pendarahan saya bisa berhenti saat sekarang juga. Bukan iman yang bilang saya percaya anak saya yang mati itu bisa bangkit menjadi hidup kembali. Kita sering sekali salah mengerti iman mereka dan pemohonan mereka. Bukan itu. Iman mereka sebenarnya adalah Yesus. Kalau bukan engkau, saya nggak punya siapa-siapa lagi. Itu iman. Yesus, engkau perhentian yang terakhir. Saya sudah coba semuanya. Yesus, engkau satu-satunya kabar yang baik. Yesus, engkau satu-satunya. Maka saya harus berpegang kepada engkau. Mau dengar saya atau tidak, ya itu nomor 2. Tapi untuk saya, engkau satu-satunya. Mau panggil saya anjing, mau panggil saya sesuatu yang lebih parah, tetap aja engkau satu-satunya untuk saya. Apakah kita memiliki iman seperti itu? Kita pikir iman itu adalah menciptakan mujizat atau membuat sesuatu yang mustahil menjadi terjadi. Tidak, iman itu adalah percaya kepada Yesus. Iman adalah datang kepada Yesus dan berkata, Yesus, saya tidak punya opsi yang lain, tidak ada pilihan lain. Perempuan Sirofenisia ini, dia dari status yang tinggi atau rendah, atau dia kaya atau miskin. Di saat dia datang kepada Yesus, dia bilang, Yesus, tanpamu, saya nggak punya apa-apa lagi. Anak muda yang kaya itu waktu Yesus bilang, jual semua kepemilikanmu dan kasih kepada yang miskin. Yesus sedang tanya kepada dia, apakah kamu ada pilihan lain atau aku satu-satunya? Kalau kamu ingin hidup kekal, dia nggak bisa jual semua kepemilikannya karena dia ada pilihan lain. Jadi kita orang Kristen juga, kita datang kepada Yesus. Kadang Yesus itu salah satu dari pilihan-pilihan yang banyak. Jadi kalau ya kita coba nggak bisa, nggak apa-apa. Saya masih ada rencana B, rencana C. Atau kita datang kepada Yesus dengan hati kita dan bicara kepada Yesus. Yesus, saya nggak punya apa-apa lagi. Saya nggak tahu mau ke siapa lagi. Kamu satu-satunya Allah saya. Ulangan pasal 4 ayat 35.
Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Bisakah kita katakan amin? Ayat 39. Sebab itu, ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Jadi dari perjanjian lama di padang gurun, di Taman Eden, di perjanjian baru, firman Yesus, pesan Tuhan adalah tidak ada Allah yang lain. Apakah saya satu-satunya Allahmu? Orang itu binasa di saat mereka melayani Allah lain. Di perintah dari 10 hukum Allah yang perintah pertama, tidak boleh menyembah Allah lain. Kedengarannya sangat gampang kan? Tapi mari kita lihat hidup kita hari ini. Apakah kita ada pilihan lain di luar dari Yesus Kristus? Kalau lagi nyatet, bisa tulis Yesaya 44 ayat 6-11. Dan Yesus bilang di Yohanes pasal 5 ayat 44, bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima kehormatan seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Apakah kita lakukan itu di Gereja Sion? Menerima kemuliaan dari sesama kita daripada Allah yang Esa. 1 Korintus 8 ayat 5-6, sebab sesungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Bisakah kita katakan amin? Saya sungguh-sungguh doa kita memiliki iman yang seperti ini. Kita tidak harus percaya bahwa iman saya akan mengadakan mukjizat. Semua yang Yesus hanya ingin dari kita adalah agar kita tuh percaya kepada Dia, bahwa Dia satu-satunya opsi kita, pilihan kita. Dia satu-satunya Allah kita, Allah Bapa kita. Semoga kita percaya dalam kuasa firman Yesus, kuasa firman Bapa, agar kuasa ini cukup, karunia ini cukup bagi kita. Semoga kita belajar untuk merasa puas. Minggu depan adalah hari ucapan syukur. Hari ucapan syukur itu tidak bisa keluar kalau kita tidak berasa kita itu puas dengan kasih Tuhan, dengan berkat Tuhan, dan kasih karunia Tuhan. Dan semoga kita bisa ketemu dengan Yesus setiap kali kita menyembah secara rohani. Semoga kita bisa tersungkur di kaki Yesus dan katakan, Yesus, saya tidak akan kemana-mana. Saya tidak akan kemana-mana. Saya di sini untuk bersama dengan Engkau. Yesus, Engkau satu-satunya. Dan semoga Gereja Sion bisa mengalami kuasa dari firman-Nya dan kuasa hidup bersama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami datang kepada hadapan-Mu di penyembahan ini, sama seperti perempuan Sirofenesia yang tidak berdaya, yang ada masalah, yang sedang khawatir, tetapi sama seperti dia telah menemukan damai waktu dia mendengar kata Yesus, nama Yesus, dan menerima firman. Bantu kami bisa mengalami damai itu dalam hati kami hanya dengan datang kepada Engkau. Meskipun masalah saya mungkin tetap akan ada, bantu kami bisa mengalami damai, untuk damai di saat bertemu dengan Engkau. Dan Bapa, kami percaya Engkau akan memberikan kepada kami iman untuk bisa mengatakan, Bapa, Engkau satu-satunya milikku. Dan saya percaya bahwa Engkau akan melakukan apa yang Engkau inginkan dengan masalah kami, tetapi Engkau akan menyelamatkan setiap kami di sini. Kami percaya bahwa kasih karunia-Mu sudah cukup bagi kami semua sampai kami bisa menikmati sampai penuh. Kami percaya kuasa dari firman-Mu sangat kuat, bahkan remah dari firman-Mu pun yang jatuh dari meja anak, kuasanya akan cukup untuk menciptakan semesta alam. Maka Bapa, kami percaya dalam kuasa firman-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau telah berikan firman itu kepada kami. Maka bantu kami Bapa untuk merasa puas, untuk bisa mengucap syukur dan bisa merayakan dan memuliakan, memujikan nama-Mu dalam
nama Yesus Kristus kami doa dengan ucapan syukur. Amin.